Halo teman-teman, selamat sore, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmaderoni untuk channel Ngaprak. Nah, pada sore hari ini saya tidak akan sharing tentang perjalanan ngaprak saya. Namun saya ingin sharing tentang peralatan yang digunakan untuk ngaprak, yaitu peralatan transportasi berupa sepeda. Nah, kalau bicara sepeda, saat ini sepeda dan bersepeda sudah bukan lagi hanya sebagai olahraga, namun sudah merupakan lifestyle. Namun demikian, banyak di antara teman-teman sudah membeli sepedanya mahal, sepedanya bagus, namun baru beberapa kali sudah digantung. Banyak alasan mengapa mereka menggantungkan sepeda, walaupun hanya dipakai beberapa kali. Yang pertama, pada umumnya adalah merasa lelah. Yang kedua adalah ada bagian badan yang sakit sehingga dia enggan untuk bersepeda. Oleh karena itu, sore hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang bagaimana memilih sepeda dan bagaimana sitting positionnya supaya kita nyaman bersepeda dan bersepeda menjadi satu kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bicara tentang sepeda bukan hanya adalah mahalnya atau modernnya, tetapi sepeda itu sangat-sangat khusus, sangat-sangat pribadi, tergantung dari seseorang. Saya ambil contoh, saya bersepeda dari Kuningan ke Bekasi, seorang diri, menggunakan satu sepeda yang cukup bermerek. Kemudian saya juga melakukan perjalanan dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, yaitu dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Saya menggunakan sepeda lipat yang saya beli dengan online, yaitu kondisinya bekas, dan itu buatan lokal. Dan kemudian saya juga melakukan perjalanan dari mulai Pulau Batam, saya ke Pulau Galang, dari Pulau Galang saya kembali ke Pulau Batam, dan dari Pulau Batam saya menyeberang ke Singapura. Di Singapura saya melalui perbatasan Wooden itu keluar dan masuk ke wilayah Malaysia, yaitu ke Johor Bahru. Dari situ melanjutkan lagi perjalanan dari Melaka ke Port Dickson, kemudian Seremban dan finish di Kuala Lumpur. Saya menggunakan sepeda lipat juga yang boleh dikatakan sepedanya adalah sepeda yang lumayan. Harganya lumayan juga punya nama. Namun kalau secara jujur, saya ditanya mana yang nyaman, mana yang saya bisa pakai dengan jarak yang jauh. Saya bisa katakan justru yang saya beli buatan lokal, dan itu saya beli dalam keadaan kondisi second hand atau kondisi bekas, yaitu saat menjalani 2 hari perjalanan dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Nah, dari dasar itulah saya ingin sharing dengan teman-teman semua bagaimana memilih sepeda dan juga bagaimana kita sitting positionnya yang tepat sehingga kita bisa nyaman untuk jarak jauh. Mari kita sharing tentang hal ini. Oke teman-teman, sebelum saya mulai sharing, saya perlu sampaikan bahwa apa yang akan saya paparkan dalam sharing ini menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih jenis sepeda. Yang kedua adalah memilih ukuran sepeda yang sesuai dengan tubuh kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengatur posisi duduk yang pas sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh dan waktu yang lama. Nah, sekarang saya bicara tentang problem pesepeda pemula. Yang pertama biasanya adalah salah memilih sepeda yang sesuai peruntukannya. Jadi banyak yang sepeda katakanlah untuk di medan downhill dipakai untuk bersepeda di jalan raya misalnya. Yang kedua, salah memilih ukuran sepeda. Jadi ketika membeli itu
tidak tahu, tidak mempertimbangkan bagaimana ukuran tersebut sesuai tidak dengan ukuran tubuh kita. Dan yang ketiga itu adalah salah sitting position. Misalnya dengkulnya terlalu menekuk ya, sehingga dia menimbulkan kelelahan. Oke, sebenarnya problem pesepeda semula ini ada 7, tapi saya akan bahas adalah hanya 3. Jadi 1 adalah dalam bagaimana memilih sepeda yang sesuai untuk peruntukannya. Yang kedua adalah bagaimana memilih ukuran sepeda yang sesuai dengan tubuh kita, dan bagaimana untuk mengatur posisi duduk sehingga kita bisa nyaman dan bisa berkendara bersepeda ini dalam waktu yang lama dan jarak yang cukup jauh. Dan sebelumnya saya akan sampaikan sepeda apa saja yang pernah saya coba sehingga saya bisa sharing dengan teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman saya menggunakan sepeda. Nah ini teman-teman, saya menggunakan sepeda Suzuki ini memang framenya agak lain ya. Jadi ini tidak langsung sini, tapi ini naik ke atas sehingga rantai ini berada di luar frame kalau kita lepas ya. Nah ini saya pergunakan saat saya menjelajah di salah satu daerah di Jawa Barat ya. Jadi ini tanjakan-tanjakan dan saya menggunakan Suzuki ini. Saya bisa nyaman berkendara sepeda ini melalui tanjakan-tanjakan, tikungan dan sebagainya, yaitu salah satu yang menentukan adalah bagaimana saya mengatur posisi duduk. Sementara ini adalah sepeda lipat ya. Ini adalah the turn yang saya gunakan untuk lintas negara. Jadi saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa saya menggunakan sepeda ini dari mulai Pulau Batam ke Pulau Galang, kemudian ke Singapura, dan dari Singapura saya masuk ke Malaysia melalui pintu perbatasan Woodland, dan saya masuk ke Johor Bahru. Ini ketika saya sudah sampai di Kuala Lumpur. Nah ini saya menggunakan sepeda ini ya. Sepeda ini buatan lokal, buatan dalam negeri, yaitu Polygon Urbano 3. Ini sempat 2 kali saya menjajah untuk ke wilayah Papua Barat. Ini juga sama, Urbano 3 ya. Ini cukup nyaman. Saya pakai ini dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah ya. Jadi dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Ini di jembatan Tumbang Nusa. Ini adalah sepeda yang saya gunakan untuk touring, yaitu adalah Gary Fisher ya, yang saya gunakan ini saat keliling Jawa Barat ya. Nah ini sepeda juga saya gunakan untuk touring, yaitu sepeda Surly long haul truck ya. Yang ini adalah sepeda yang saya gunakan untuk touring juga. Ini agak khusus, yaitu Federal, namun ini adalah bannya itu adalah ukuran 27. Ini perjalanan saya menggunakan sepeda lipat, yaitu turn. Ini saat menjelajah Malaysia dan pada posisi di Melaka dengan seorang pesepeda juga dari Amerika. Sementara ini saya melintasi Pantura ya. Ini saya dengan pengeliling dunia dari Jerman. Yang ini saya agak khusus karena ini menggunakan dahon ukuran bannya adalah 26 inch, namun ini sepeda lipat. Dan saya pakai ketika dari kilometer 0 Dendes di Anyer sampai ke Jakarta dan kemudian ke Bekasi. Baik teman-teman, itu sekedar prolog dari saya bagaimana saya menggunakan beberapa sepeda. Kita langsung ke sharing kita, yaitu mengenai jenis sepeda dan ukuran sepeda serta sitting position dari sepeda. Nah, bagaimana sekarang kita memilih sepeda? Jadi yang pertama yang harus kita pahami, untuk di mana sepeda yang kita beli itu akan dipakai. Apakah untuk pegunungan, apakah untuk jalan datar, ataukah untuk atraksi semacam BMX misalnya. Dan juga yang berikutnya adalah siapa yang akan menggunakan. Artinya ini berhubungan dengan ukuran tubuh kita. Oke, sekarang kita lihat jenis sepedanya ya. Jadi jenis sepeda ini ada beberapa. Yang pertama adalah yang disebut dengan road bike. Nah, ini road bike ini artinya dia digunakan di aspal ya. Ini termasuk yang pertama adalah untuk road bike ini ada BMX ya. Selain juga sepeda balap seperti ini. Nah, BMX yang dipakai untuk atraksi ya.
Nah, sepeda balap yang seperti ini disebut dengan sport bike. Kemudian ada untuk komuter. Komuter ini untuk sehari-hari, seperti misalnya Sally, ya, sepeda untuk sehari-hari, untuk belanja dan sebagainya. Modelnya misalnya seperti ini. Nah, mungkin pertanyaannya apakah Sally ini bisa untuk jarak jauh? Bisa saja, ya. Kemudian yang berikutnya untuk termasuk road bike ini adalah touring bike atau sepeda untuk touring. Biasanya dengan perlengkapan seperti ini ya, bisa dipasang beberapa tas di belakang, di depan, bahkan di bagian handlebarnya atau stangnya. Dan ini biasanya mampu untuk membawa beban yang berat ya. Tadi sudah saya sampaikan, apakah Sally ini bisa juga untuk jarak jauh seperti yang saya lakukan? Bisa saja, hanya keterbatasan dari beberapa hal. Misalnya untuk membawa barangnya tidak bisa terlalu banyak ya. Yang berikutnya adalah MTB atau mountain bike. Nah, ini digunakan di jalan yang kasar, lintas alam. Ini ada 3. Yang pertama disebut dengan cross country atau XC. Nah, ini untuk segala medan. Jadi artinya kita bisa saja satu saat di jalan rata, jalan biasa, jalan aspal. Mungkin satu saat berikutnya kita akan melalui jalan kampung. Nah, ini disebut dengan cross country. Biasanya ini suspensinya ada di depan ini ya, hanya satu di depan ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah all mountain atau IM. Nah, IM ini biasanya digunakan untuk medan yang lebih berat ya, di medan-medan yang kasar, medan lintas alam. Nah, ini biasanya ada suspensinya juga di tengah ini ya. Jadi di samping yang depan juga ada di tengah ini. Ini termasuk adalah untuk medan-medan yang berat. Nah, yang berikutnya adalah downhill. Nah, downhill ini atau DH ini biasanya satu ciri khasnya adalah suspensinya ini yang depannya ini mainnya panjang. Artinya suspensinya adalah bisa sampai bermain cukup panjang ke atas ke bawahnya. Nah, ini biasa digunakan untuk menuruni gunung, menuruni bukit ya. Jadi ini kalau ini dipakai misalnya untuk di jalan raya pasti capek ya, karena ini ada gerakan hentakan dari suspensi ini ya. Sama juga dengan yang ini, sehingga tenaga dari kita ini akan terkuras. Maka kalau kita lebih banyak di jalan raya, sebaiknya adalah kita menggunakan yang road bike ya. Nah, sementara kalau misalnya kita kadang-kadang ke jalan raya, kadang-kadang ke jalan kampung, kita bisa gunakan mountain bike tapi yang tipe XC ini ya. Karena ini hanya suspensinya hanya depan, dan untuk di jalan raya agar tidak menguras tenaga, biasanya ini suspensi yang depan ini di set ya. Di situ ada pengaturannya untuk diatur supaya ini tidak terlalu banyak main. Nah, kalau ini misalnya terlalu banyak main, kita jalan raya juga tetap kita akan capek. Oke, berikutnya kita akan coba bicara tentang ukuran sepedanya. Kalau tadi adalah kita jenis sepedanya ya, ada road bike, ada mountain bike ya. Oleh karena itu pilih dulu ini untuk di mana kita pakai. Kalau memang lebih banyak di aspal, berarti kita belilah yang road bike ya. Namun kalau kita butuhnya untuk di jalan-jalan yang jelek, kita bisa gunakan MTB atau mountain bike, itu pun terserah. Apakah kita ini hanya sesaat saja melalui jalan-jalan yang tidak terlalu berat, berarti kita beli yang XC atau cross country, yang model seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk turun gunung saja ya, untuk downhill, kita beli yang ini. Nah, sekarang kita lanjut tentang ukuran sepeda yang cocok untuk kita. Jadi pentingnya ukuran sepeda yang tepat itu, satu, agar mendapatkan posisi yang nyaman ya. Sebab kalau ukurannya salah, kita tidak akan nyaman membawanya. Yang kedua adalah memudahkan mendapatkan pandangan aman saat berkendara. Artinya kita bisa pandangan kita bisa lebih leluasa, tidak misalnya merunduk karena mungkin sepedanya kebesaran ya. Kemudian adalah bisa memudahkan mengontrol sepeda. Artinya sepeda itu lebih mudah ya kalau ukurannya pas. Kemudian juga dengan ukuran yang tepat itu menghindari adanya sakit pada bagian tubuh kita ya. Dan yang kelima,
itu dengan ukuran yang tepat, power dari tubuh kita ya, dari pengendara itu akan optimal di saat kita menggoes sepeda tersebut. Nah, jadi kenapa pentingnya ukuran sepeda yang tepat? Baik, patokannya seperti apa sepeda yang tepat itu? Nah, karenanya kita harus lihat ukuran sepedanya dan ukuran badan kita. Dalam hal ini tinggi badan kita ya. Kita lihat, dan banyak berbagai cara. Saya akan sampaikan ini cara yang simple ya, karena banyak sekali berbagai cara untuk menentukan ukuran sepeda yang tepat untuk kita ya. Ini cara yang mudah sekali. Jadi kita pahami dulu, ada istilah adalah CT, jadi center to top ya. Apa yang dimaksud center to top dalam satu sepeda? Yaitu di rangkanya itu, kalau kita mengukur dari titik ini disebut dengan bottom bracket ya, atau BB ya, sampai ke seat tube ini, tempat jok ya, atau tempat saddle ini tingginya ini disebut dengan CT atau center to top ya. Nah, sepeda ini ada yang CT-nya ini misalnya adalah 406 mili. Ini ukurannya disebut dengan S, yaitu 16 inch. Kemudian ada sepeda itu yang CT-nya ya, dari sini ke sini itu adalah 457 mili atau ini 18 inch. Ini ukurannya disebut dengan M. Dan yang berikutnya ini ada disebut dengan ukuran L, yaitu 20 inch, di mana CT-nya dari sini ke sini itu adalah 508. Nah, saya akan berikan saja dengan cara yang simple patokan ini ya, dimana untuk yang tinggi tubuh ya, TP ini tinggi pengendara atau tinggi tubuhnya antara 155 sampai 165 cm, ini akan cocok menggunakan ukuran yang S atau 16 inch. Sementara yang tingginya 165 sampai 185 itu cocoknya pakai ukuran M atau 18 inch. Dan tinggi pengendaranya 175 sampai 195 cm, itu yang cocok adalah ukuran frame sepedanya adalah L atau 20 inch. Jadi ketika kita beli, kita harus lihat dulu tinggi tubuh kita. Katakanlah tinggi tubuh kita adalah 165 sampai 185, katakan 170. Berarti kita waktu membeli ambillah yang ukuran M ya. Karena ini akan mempengaruhi nanti sitting positionnya akan sulit kalau tidak cocok ya, dan itu akan menimbulkan kelelahan. Nah, ini cara yang simple sekali yang banyak dipakai untuk menentukan sepeda yang tepat sesuai dengan tinggi tubuh. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan sepeda yang sesuai jenisnya juga sesuai ukurannya, tinggal kita adalah mengatur posisi saddle-nya. Tinggi saddle-nya ini karena sangat-sangat menentukan nyaman atau tidak dan lelah atau tidak ketika mengendarainya. Nah, ini ada beberapa cara. Ini teknik tradisional masih dipakai ya. Biasanya teknik tradisional ini pengendaranya ini mengatur ya tinggi saddle ini ketika ini bagian pangkal daripada lengannya ini sampai ke bawah, sampai ke BB istilahnya, atau adalah as pedal ya di sini. Ini sepanjang ini. Jadi kalau misalnya ini masih kurang, berarti ini saddle kurang tinggi. Nah, itu adalah cara tradisional ya. Kemudian cara yang berikutnya itu teknik yang modern ya. Nah, ini yang teknik modern ini yaitu dengan mengukur panjang kaki bagian dalam atau inseam. Nah, ini dibuka dulu, ini kurang lebih 15 cm ya, jadi kakinya tidak rapat. Kemudian diukur dari pangkal ujung paha ini sampai ke bawah ini berapa senti ya, setelah kaki kita direnggangkan 15 cm. Misalnya setelah kaki kita direnggangkan 15 cm ini, kita ukur dari pangkal paha ini ke bawah 80 cm, itu kita kalikan dengan satu faktor yaitu 1,09. Jadi kalau 80 dikalikan 1,09 itu hasilnya adalah 87,2 cm. Nah, diukurlah dari sini ke sini. Ya, jadi tinggi saddle ini bukan dari sini, tapi dari sini ke sini ya, nih tegak sini. Itu adalah 87,2 cm. Nah, ini teknik yang modern.
Namun saya ingin sharing dengan teman-teman semua apa yang saya lakukan ya di luar teknik yang dua ini. Yang biasa saya lakukan adalah, nah inilah cara saya ya. Jadi saya biasanya adalah posisi tuas pedal ini lurus, artinya nih posisi ini lurus sejajar dengan ini, sejajar frame ini. Oke, setelah ini lurus ya, kemudian saya coba ini adalah tinggi ininya, yaitu dengan kaki ke ujung ini menekuknya sedikit saja ya. Jadi pertama adalah luruskan tuas pedal sejajar seat tube ya, ini sejajar ini. Kemudian kaki kita dipijakkan di sini, tapak kaki dipijakkan di pedal dan atur ketinggian ini ya. Kaki ini lurus sejajar seat tube ya, dan ini hanya menekuknya sedikit saja. Jadi ini sudah lurus ke sini. Ini kalaupun menekuk, ini menekuk sedikit. Nah, kebanyakan itu yang pemula ini terlalu rendah sehingga ini kaki menekuk ke sini. Jadi ketika pedal ini di bawah, ini kaki masih menekuk, di mana menekuknya terlalu banyak sehingga apa yang terjadi? Si kaki tidak pernah sempat istirahat karena istirahatnya ketika lurus. Apa yang terjadi? Yaitu kelelahan ya. Jadi cepat lelah, pegal dan sebagainya kakinya. Karena ketika ini harusnya lurus ya, kaki kita istirahat, ini masih ada nekuk. Nah, ini yang biasa kesalahan umum adalah seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan dengan bagaimana kita menyetel dari stang atau handlebar ya. Oke teman-teman, untuk fitting handlebar itu sebenarnya tujuannya adalah menentukan posisi badan bagian atas ya. Yang pertama itu kita dalam memilih handlebar atau stang itu harus sesuai dengan tubuh, jangan terlalu lebar misalnya ya. Kalau badan kita kecil, kemudian kebutuhan untuk aktivitas bersepedanya. Biasanya kalau untuk sepeda gunung itu supaya reaksinya cepat waktu memutar, itu biasanya handlebarnya atau stangnya lebar. Kemudian ketinggian handlebar ini sebetulnya untuk mendapatkan posisi badan bagian atas ya, dari pinggul sampai bagian atas punggung itu yang rata, artinya tidak merunduk, tidak melengkung bagian punggung kita ya. Nah, ini diatur dengan ketinggian handlebar. Dan tujuan dari fitting handlebar ini juga adalah agar posisi beban badan itu tidak bertumpu pada telapak tangan, yang akhirnya kadang-kadang kalau kita berkendara sepeda itu telapak tangan itu merasa pegal, sakit dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini handlebar yang saya gunakan ya. Nah, kalau tadi kita mengukur tinggi saddle ini adalah untuk fitting daripada bagian tubuh kita, yaitu dari mulai pangkal paha sampai ke ujung kaki supaya posisinya pas dan tidak melelahkan. Sedangkan sekarang kalau bicara tentang fitting daripada handlebar atau stang, yaitu supaya menentukan kenyamanan di bagian atas tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menentukan dulu ini ya, sudut ini adalah 90 derajat. Artinya sudut dari mulai garis lurus badan kita dengan tangan kita ya. Di sini 90 derajat. Dan di sini ini ditentukan oleh tinggi rendahnya daripada handlebar ini dan maju mundurnya handlebar. Kalau ini misalnya terlalu ke sini handlebarnya, tentu ini akan kurang dari 90 dan ini juga akan melengkung sehingga ini akan melelahkan. Oleh karena itu, patokan yang pertama adalah kita bisa di sini terbentuk ada sudut 90 derajat. Nah, posisi handlebarnya pas di situ. Kemudian ini membentuk sudut 165. Ini termasuk maju mundurnya. Kalau tadi yang ini tentukan oleh tinggi atau pendeknya, kalau yang ditentukan oleh maju atau mundurnya daripada handlebar ini ya. Dan ini kenapa tidak lurus? Kalau lurus ini akan beban tubuh kita akan di telapak tangan. Nah, ini dikira-kira saja. Yang jelas ini tidak ada tekukan, tidak lurus. Dengan posisi yang tepat seperti ini, kita juga badan ini tidak melengkung sehingga ini juga pandangan bisa lurus. Artinya betul-betul ini kita bisa mengontrol kondisi yang ada di depan. Bayangkan kalau ini terlalu ke belakang,
berarti ini punggung akan melengkung dan ini pandangan susah untuk mendapatkan lurus nyaman seperti ini. Nah, berikutnya adalah fitting posisi handle grip. Yang ini adalah tempat bertumpunya tangan kita ke stang atau handlebar. Nah, ini beberapa tipe seperti ini ya. Nah, ini menentukan sekali nyaman atau tidaknya daripada kita saat berkendara. Dan tipe-tipe ini juga disesuaikan dengan tipe handlebarnya. Seperti ini untuk yang lurus ya. Kalau yang ini biasanya untuk jengki ya, sepeda jengki. Nah, ini untuk jalan untuk touring biasanya kita gunakan yang seperti ini yang nyaman. Namun demikian ya, ini untuk yang tipe seperti ini biasanya disebut orang menyebutnya tipe golok ya. Nah, seperti yang posisi ini telapak tangan harus berada di sini ya. Jangan sampai ini terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah, sehingga telapak tangan nyaman di sini dengan patokan bahwa posisi telapak tangan itu setelah kita set tadi waktu mengukur atau waktu setting dari stang atau handlebar. Nah, oke teman-teman, itulah seri saya tentang bagaimana kita memilih sepeda dan bagaimana kita sitting positionnya supaya kita bisa berjalan atau melakukan aktivitas sepeda dengan jarak yang jauh dan juga waktu yang lama. Jadikan bersepeda sebagai kegiatan olahraga yang menyenangkan dan juga olahraga bersama dengan keluarga. Ikuti terus dengan saya di sini Muhammad Fadaruni untuk channel Ngaprak, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa lagi.